Itu memang benar, ya. Dalam masa itu mungkin telah juga terjadi banyak perkara, ya. Antara lain misalnya itu koalisi pendapat, ya, antara partai lokal dengan partai nasional, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita ada sepakat, yang kita lihat itu satu titik yang sama sebagai orang Aceh, ya, mungkin di luar daripada jalur mereka sendiri sebagai partai nasional, tapi bicara sebagai orang Aceh untuk meluruskan, kita harus mengembalikan semua yang tidak pada tempatnya ke real, ke track, ya, yang benar. Kenapa saya bilang demikian? Itu apa masalah yang dibikin oleh MK itu juga melalui permintaan daripada kawan-kawan kita di sini, ya. Itu mereka juga tidak bisa disalahkan 100% sebenarnya. Oleh karena kawan kita sini yang minta itu, sehingga diputuskan ya dibolehkan sekali, ya, tidak dibolehkan itu suatu berbeda. Itu sebenarnya sudah tidak melalui proses hukum yang sebenarnya, ya. Karena segala perubahan mengenai undang-undang di Aceh mesti ada selalu konsultasi dengan DPR, ya, itu DPR Aceh. Ini yang tidak berlaku, yang tidak dilakukan, ya. Sebelum itu, kalau melihat lebih jauh proses kita kepada berita negara, lembaran negara, berita yang disebut dengan National Gazette, ya. Jadi itu juga melalui konsultasi dengan Presiden, DPR RI dan DPD, kemudian baru dengan DPR, ya. Itu juga tidak terlaksana. Maka dengan demikian apa yang dibilang itu sebagai final dan ikat, saya kira belum, masih dalam diskusi, ya, karena itu belum betul-betul mengikat. Tapi kalau sampai dengan lembaran negara itu baru mengikat, ya. Itu lembaran negara terjadi secara konsultasi ke semua pihak, itu Presiden, DPR RI, DPD plus DPR, ya, ini maka demikian kita harapkan pemerintah pusat akan mencari suatu jalan keluar supaya ini proses ini bisa terlaksana dan tercapai dengan aman. Di sini juga kita lihat DPRA juga akan bekerja keras dalam hal tersebut, ya. Tapi apa yang telah disebutkan telah diputuskan DPRA adalah itu memang sudah pada keadaannya, karena itu menurut proses jalur hukum, karena itu melalui sistem suara alternatif voting, ya. Jadi 40 suara itu meniadakan, tidak mau akomodir itu soal independen di dalam pilkada ini, ya. Kemudian 27 itu abstain, dan kemudian 2 tidak hadir, 2 anggota DPR tidak hadir. Jadi kesimpulannya bahwa tidak ada yang mengiyakan itu jalur ini supaya ada. Jadi proses selanjutnya kita lihat, kita harapkan, kami pun kemarin sudah duduk bersama-sama dengan representatif daripada Kementerian Dalam Negeri, itu Pak Johan Mansyah sendiri sebagai Dirjen Kopda, yang datang mengambil informasi baik dari DPR, baik daripada eksekutif sendiri, dan juga jumpa kami sebagai pimpinan negara. Dan saya kira sudah yang terlalu panjang, karena ini masih banyak, dan ini kita harapkan supaya dalam tempo yang tidak begitu lama, kita harapkan supaya ini selesai. Demikian juga yang di Kabupaten Bukit. Abu, siapa nama? Ya, nama siapa? Saya Muzakir Abdul Hamid, mantan ajudan Wali Nanggro Tengku Hasan Tiro. Ya, sekarang jadi staf khusus Wali Nanggro dan ajudan.